Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Nur Hidayah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai unsur-unsur kubus dan balok. Ini merupakan materi yang ada di kelas 8 untuk semester 2. Kubus dan balok itu merupakan salah satu dari bangun ruang sisi datar. Nah, untuk pengertian kubus sendiri adalah kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi yang kongruen. Di kubus ini terdapat banyak sekali unsur-unsurnya. Nah, ada dari sisi, rusuk, titik sudut, bahkan ada bermacam-macam diagonal, baik diagonal ruang maupun diagonal bidang. Nah, untuk unsur-unsurnya nanti kita akan mempelajari lebih lanjut lagi. Kubus ini merupakan bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 buah sisi. Nah, untuk sisinya, sisi itu adalah bidang batas suatu kubus yang bentuknya adalah persegi. Nah, keenam sisinya ini sebangun dan sama besar. Bisa diperhatikan ya, di gambar terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk sisi bawahnya bisa dilihat yaitu A, B, C, D. Sisi bawah ini kongruen dengan sisi atas yaitu E, F, G, H. Sedangkan untuk sisi tegaknya, empat-empatnya sama-sama kongruen ya. Jadi sisi tegaknya itu adalah ABEF, kongruen dengan BCFG, kongruen dengan CDGH, dan kongruen dengan ADEH. Jadi di sini sisinya ada 6. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diagonal sisi. Diagonal itu apa? Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Jadi diberikan kubus A, B, C, D, E, F. Bisa dilihat jika dari titik A ditarik garis lurus ke titik F, salah. Selanjutnya yaitu mengenai diagonal sisi. Untuk diagonal sisi sebuah kubus itu yang dimaksud dengan diagonal adalah garis yang menghubungkan dari 2 titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Jika dari titik A ditarik garis lurus ke titik F, atau dari titik B ke titik E, maka garis AF ataupun BE itu dinamakan diagonal sisi. Karena setiap sisi kubus itu paling banyak menghubungkan 2 diagonal sisi, maka pada kubus itu terdapat diagonal sisi sebanyak 12 diagonal sisi. Di antaranya yaitu AF, terus ada BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, AC, BG, EG, dan FH. Untuk diagonal sisi kubus mempunyai panjang yang sama, yaitu A akar 2 untuk suatu kubus dengan panjang rusuk A. Aduh, tak ulang, gak penak cah. Nah, kita masuk ke diagonal sisi. Diagonal sisi sebuah kubus itu yang dimaksud dengan diagonal adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Jadi nanti diberikan kubus ABCDEF.
diperhatikan jika dari titik A akan ditarik garis lurus ke titik F atau titik B ke titik E, maka garis AF atau BE itu dinamakan dengan diagonal sisi. Jadi nanti kita menggunakan sisi kubusnya. Karena sisi kubus itu ada 6, sedangkan setiap sisi itu mempunyai 2 buah diagonal sisi, maka pada kubus mempunyai 12 diagonal sisi, yaitu AF, BE, BG, CF, ada lagi CH, DG, DE, AH, terus ada AC, BG, EG, dan FH. Nah, diagonal sisi kubus itu mempunyai panjang yang sama. Untuk panjang diagonal sisinya itu adalah A akar 2 untuk suatu kubus dengan panjang rusuk A. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di atas ya. Untuk gambar di atas bisa diperhatikan itu adalah kubus ABCDEF. Jika rusuk dari AB itu ditandai dengan A, maka EB juga A. Nah, untuk segitiga yang diarser di atas itu ada ABF, berbentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari panjang AF kita menerapkan dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yang kita tahu adalah bahwa sisi miring itu merupakan jumlah kuadrat dari 2 sisi lainnya. Jadi bisa dihitung bahwa untuk mencari AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Karena sisi-sisinya merupakan A, jadi bisa dimasukkan menjadi AF kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga jumlahnya adalah 2A kuadrat. Setelah itu, karena kita mencari AF-nya saja, maka 2A kuadrat diakarkan. Sehingga hasilnya adalah A akar 2. Jadi, panjang diagonal sisi kubus yang mempunyai panjang rusuk A bisa disimpulkan panjangnya adalah A akar 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diagonal ruang. Diagonal ruang suatu kubus adalah ruang garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Kubus itu mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang dan keempatnya akan bertemu pada satu titik yang disebut dengan titik pusat kubus. Nah, untuk mencari diagonal ruang nanti akan ditarik dari titik sudut sisi yang lain ke titik sudut yang lainnya, yang berlawanan lainnya ya. Keempat diagonal ruang itu meliputi AG, BH, CE, dan DF. Jika panjang rusuknya dari kubus ABCDEF itu adalah A, maka panjang diagonal ruang kubus adalah, ya, diperhatikan bagaimana mencarinya. Nah, jadi dari gambar itu akan terbentuk, diperhatikan segitiga yang dibentuk di diagonal ruangnya, yaitu berupa segitiga siku-siku BDH. Jadi panjang DH itu merupakan rusuknya. Nah, jadi panjangnya itu A, dan BD adalah diagonal sisi. Seperti tadi BD saat dihitung itu dengan rusuk A, maka diagonalnya adalah A akar 2. Sehingga untuk mencari HB atau diagonal ruangnya, yaitu kita tetap menerapkan teorema Pythagoras. Nah, untuk HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan, untuk BD kita nanti masukkan diagonal sisinya, yaitu berupa A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat.
sehingga diperoleh 3 akar 2. Karena kita mencari panjang dari HB-nya saja, maka 3 akar 2 dikuadratkan sehingga menjadi A akar 3. Jadi panjang diagonal ruang suatu kubus yang mempunyai panjang rusuk A adalah A kuadrat. Jadi bisa diingat-ingat ya, kalau untuk mencari diagonal sisi, kita langsung bisa menggunakan rumus A akar 2. Jadi berapapun rusuknya nanti tinggal memasukkan ke rumus A akar 2. Jadi A-nya diganti dengan rumus rusuk, panjang rusuk. Sedangkan untuk diagonal ruang kita nanti menggunakan A akar 3. Selanjutnya kita akan masuk ke titik sudut. Nah, untuk titik sudut suatu kubus itu diartikan titik pertemuan 3 rusuk atau 3 sisi di dalam kubus. Jadi kubus itu akan mempunyai berapa sudut? Nah, yuk kita hitung. Diperhatikan di gambarnya ya. Pertemuan dari 3 rusuknya itu berada di titik poin huruf-hurufnya. Jadi hurufnya yaitu meliputi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kubus mempunyai 8 titik sudut. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bidang diagonal. Untuk bidang diagonal sebuah kubus itu berarti merupakan bidang yang melalui 2 rusuk yang berhadapan. Jadi kita sudah mempelajari mengenai panjang diagonal ruang. Sekarang kita akan mempelajari mengenai bidang diagonalnya. Jadi kubus itu mempunyai berapa bidang? Kalau tadi kita mempelajari ada 6 juga ya. Berarti ini bidang ruang, bidang diagonalnya juga ada 6. Bidang-bidang diagonalnya yaitu meliputi ACEG, terus BCEH, CDEF, ADFG, ABGH, dan BDFG. Untuk bidang diagonal dari kubus ini nanti bentuknya adalah persegi panjang. Jadi misalnya kalau nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai luas bidang diagonal, nanti kita bisa menggunakan rumus dari luas persegi panjang. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu apa sih? Jaring-jaring kubus adalah jika suatu bangun ruang itu diiris pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan menjadi bangun datar, maka bangun datarnya itulah yang disebut dengan jaring-jaring. Ini misalnya kalau kita mau buat kerangka ada kubus itu, kita juga menggunakan prinsip dari jaring-jaring kubus. Nah, kalau kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur kubus, nah ini kita akan bisa mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kubus itu bendanya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu bisa kita lihat. Yang pertama itu untuk contoh bendanya, yang pertama itu ada kardus. Ya, kardus itu sama bentuknya. Kalau kita tiap hari sih bilangnya seperti kotak. Nah, benar, kotak. Kotak itu yang identik dengan kubus. Jadi kardusnya terdiri dari 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari, untuk selanjutnya contohnya itu adalah sound system. Terus ada lagi yaitu berupa box bedak. Nah, setiap hari kita mesti lihat ya mengenai box bedaknya. Terus yang paling sering lagi itu adalah kado. Kado itu kebanyakan memang bentuknya adalah kotak. Terus yang lagi ada kardus baygon. Nah, demikian untuk
kesempatan kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur dari kubus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mandek nah. Aku apa ganti nih?